Jika jadi digabungkan, Pancasila adalah 5 dasar. Terdapat perbedaan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup. Pancasila sebagai dasar negara berarti Pancasila dijadikan sebagai dasar untuk mengatur penyelenggaraan pemerintahan negara. Menurut ketetapan MPR nomor 11 atau MPR atau 200, Pancasila merupakan sumber hukum dasar nasional. Sedangkan Pancasila sebagai pandangan hidup mengandung makna bahwa semua aktivitas kehidupan bangsa Indonesia sehari-hari harus sesuai dengan sila-sila dari Pancasila. Kemudian dalam kedudukannya sebagai dasar negara, Pancasila berfungsi sebagai satu sumber dari segala sumber hukum, sumber satu hukum Indonesia. 2. Pelaksana kebajikan dari UUD. 3. Cita-cita hukum bagi hukum dasar negara. 4. Norma-norma yang haruskan UUD mengandung isi yang mewajibkan pemerintah dan lain-lain penyelenggaraan negara memegang teguh cita-cita moral rakyat yang benar. 6. Sumber semangat bagi UUD 1945. Penyelenggaraan negara, pelaksanaan pemerintahan. Adapun manfaat Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup seperti menjadi ujung tombak dalam berbagai permasalahan negara yang meliputi ekonomi, budaya, politik, dan sebagainya. Menjadi sebuah ciri khas dan jiwa sebuah bangsa Indonesia sebagai alat dalam mempertahankan kekokohan berdirinya bangsa Indonesia, sebagai alat pemersatu kesatuan dan pemersatuan bangsa Indonesia, menjadi pandangan pedoman hidup dan cita-cita sebuah bangsa. Arti Pancasila sebagai dasar negara. Arti Pancasila sebagai dasar negara mengandung makna bahwa Pancasila digunakan menjadi dasar untuk mengatur pemerintahan dan penyelenggaraan negara. Artinya Pancasila berfungsi sebagai dasar hukum baik tertulis maupun tidak tertulis. Fungsi Pancasila adalah sebagai dasar negara Indonesia yang sudah sepatutnya diketahui dan diamalkan oleh semua warga negara Indonesia, termasuk generasi muda. Lanjut. Di sini ada cerita pendek, namun tidak saya bacakan di sini, melainkan saya berikan kepada guru kami yaitu Pak Yusuf. Lanjut. Perkembangan makhluk hidup. Pertumbuhan juga merupakan proses kuantitatif, artinya dapat diukur dan dinyatakan dengan angka. Peristiwa pertumbuhan tidak dapat kembali ke keadaan semula atau bersifat dapat kembali irreversibel. Misalnya bertambahnya ukuran panjang batang pada tanaman jagung dari 5 cm menjadi 7 cm. Sedangkan penambangan merupakan proses perubahan yang menyertai pertumbuhan menuju tingkat kematangan makhluk hidup. Perkembangan diartikan sebagai suatu proses menuju kedewasaan ketika fungsi fisiologi organ tubuh telah menjadi lebih kompleks dan sempurna. Selain itu, proses perkembangan setiap makhluk hidup tidak sama, meskipun memiliki indukan yang sama. Berbeda dengan pertumbuhan, perkembangan bersifat kualitatif sehingga tidak dapat diukur oleh satuan, namun dapat diamati perubahannya secara fisiologis dan kematangan fungsi atau suatu organ. Peristiwa perkembangan bersifat dapat kembali ke keadaan semula atau bersifat efek balik. Reversibel. Perkembangan menyambut perubahan kualitatif di antara sel, jaringan, dan juga organ yang disebut dengan diferensiasi. Di proses ini,
tumbuhan disebut dewasa apabila telah berumur. Perbedaan proses pertumbuhan dan perkembangan. 1. Pertumbuhan. A. Peristiwa perubahan biologi yang terjadi pada makhluk hidup yang berupa pertambahan ukuran, volume, massa, tinggi. B. Tidak dapat kembali ke asal, irreversible. C. Dapat diukur serta dinyatakan secara kuantitatif. 2. Perkembangan. H. Proses menuju tercapainya kedewasaan. B. Sel-sel berdiferensiasi. C. Peristiwa diferensiasi menghasilkan perbedaan yang tampak pada struktur dan fungsi masing-masing organ, sehingga perubahan yang terjadi pada organisme tersebut semakin kompleks. Proses ini berlangsung secara kualitatif, dapat balik ke keadaan semula, reversible. Nah, itulah perbedaan antara proses pertumbuhan dan perkembangan. Kedua proses ini terjadi pada seluruh makhluk hidup, yaitu manusia, hewan, dan tumbuhan. Hanya saja berbeda tahapan-tahapan prosesnya. Lanjut. Gejala alam di Indonesia dan negara-negara tetangga. Gejala alam. Gejala alam adalah peristiwa alam yang terjadi karena pengaruh yang ditimbulkan oleh alam itu sendiri. Peristiwa alam yang merugikan manusia dan lingkungannya ataupun meluluhlantahkan harta, merenggut nyawa. Berulah gejala alam tersebut disebut sebagai bencana alam. Gejala alam ada yang merugikan dan ada pula yang menguntungkan. Gejala alam yang merugikan misalnya embun di pagi hari, hujan gerimis. Salah satu bencana alam yang sering dialami Indonesia adalah letusan gunung berapi dan gempa bumi. Mengapa Indonesia rawan terjadinya letusan gunung berapi dan gempa bumi? Karena secara geologis Indonesia dilalui oleh dua rangkaian penggunungan muda, yaitu sirkum Pasifik dan sirkum Mediterania. Peristiwa alam yang terjadi karena faktor alam. Peristiwa alam yang terjadi karena faktor alam diantaranya adalah gempa bumi. Gempa bumi adalah gejala alam yang berupa goncangan pergerakan lapisan kerak bumi secara tiba-tiba yang ditimbulkan oleh tenaga dari dalam bumi. Kekuatan gempa bumi dinyatakan dengan skala Richter. Dengan skala ini, misalnya kekuatan gempa bumi diukur dari rentang 1 sampai 9. Gempa bumi juga bisa diukur dengan skala Mercalli. Gempa bumi ada 3 jenis, yaitu gempa tektonik, terjadi karena tabrakan atau pergeseran antar lempeng bumi. Gempa volkanik, terjadi karena letusan gunung berapi. Indonesia rawan gempa bumi tektonik dan gempa bumi volkanik dikarenakan wilayah Indonesia secara geologis terletak antara lempeng Eurasia dan lempeng Indo-Australia. Selain itu, di Indonesia banyak terdapat gunung api aktif, gempa terbat atau runtuhan. Gempa terjadi karena adanya runtuhan gua atau tanah. 2. Tsunami. Tsunami berasal dari bahasa Jepang. Su artinya pelabuhan dan nami artinya gelombang. Tsunami adalah gelombang laut dengan kecepatan tinggi yang ditimbulkan oleh adanya gangguan yang bersifat tiba-tiba dari dasar laut. Gangguan tersebut berupa gempa bumi tektonik, letusan gunung berapi, karena jatuhnya benda langit, misalnya meteor di dalam laut, longsoran tanah yang terjadi di dasar laut. Indonesia rawan tsunami dikarenakan Indonesia adalah negara kepulauan sekaligus merupakan daerah pertemuan 3 lempeng, yaitu lempeng Pasifik, lempeng Indo-Australia, dan lempeng Eurasia. Puncak gunung meletus adalah aktivitas gunung api yang mengeluarkan material berupa bahan padat, cair, dan gas yang ada di dalam
gunung meletus, semuanya disemburkan keluar berupa bahan cair yaitu lahar dan lava. Lahar adalah cairan panas yang keluar dari perut bumi pada saat bumi api meletus. Lava adalah magma serta segala benda yang sudah mencair yang dimuntahkan oleh gunung api dan sampai di permukaan bumi. 4. Angin topan atau angin hidup adalah pusaran angin kencang dengan kecepatan 120 km per jam atau lebih. Angin topan terjadi karena adanya perbedaan tekanan udara yang sangat besar. Banjir adalah genangan air yang mengalir sangat deras dengan ketinggian melebihi tingkat normal. Banjir bandang adalah banjir yang sangat besar dan berbahaya. Banjir sering disebut air ban. Faktor penyebab banjir: faktor alam, curah hujan yang tinggi, daerah yang lebih rendah dari permukaan air laut, adanya pasang surut air laut. Faktor manusia: penebangan hutan secara liar, penebangan sampah sembarangan, pembuangan sampah sembarangan, dan pembunuhan hutan. Badai dan siklon tropis adalah angin hidup yang berpusat dan bergerak dengan cepat mengelilingi suatu pusat yang sumbernya berada di daerah tropis. Siklon tropis sering muncul di Samudra Hindia dan perairan barat Australia. Negara tetangga yang sering dilanda siklon tropis adalah Filipina. Angin jatuh atau angin fon. Angin fon adalah angin yang berembus ke atas puncak pegunungan dengan suhu yang terus berkurang, kemudian berembus turun sepanjang lereng gunung dengan suhu kembali naik dengan kelembapan yang rendah. Angin fon di tiap daerah berbeda-beda. Angin gede di Probolinggo, angin kumbang di Brebes atau Jateng, Berubu di Makassar, angin Lambrau di Biak atau Papua, angin Boforok di Delhi atau Sumatera Utara. Kebakaran hutan bisa terjadi dikarenakan kekeringan yang berkepanjangan. Tanah longsor biasanya terjadi di daerah pegunungan. Makin jalan kemiringan suatu daerah, maka makin besar kemungkinan terjadi tanah longsor. Peristiwa alam yang terjadi karena perilaku manusia: penebangan hutan secara liar, pembalakan liar, illegal logging. Akibat yang ditimbulkan: banjir, tanah longsor, kekeringan di musim kemarau, punahnya berbagai jenis hewan dan tumbuhan, bertambahnya lahan tandus. Peladangan perpindahan adalah kegiatan pertanian yang dilakukan secara berpindah-pindah lahan satu ke lahan lainnya. Akibat sering terjadi kebakaran hutan, membuang sampah sembarangan. Akibat banjir, polusi tanah, air, dan udara. Kegiatan penambangan, penggalian barang tambang yang tidak memperhatikan lingkungan menyebabkan tanah longsor dan kerusakan lingkungan. Gejala alam di negara tetangga. Secara umum, gejala alam yang terjadi di Indonesia pun juga tidak jauh berbeda dengan gejala alam yang terjadi di negara tetangga kawasan Asia Tenggara. Gempa bumi dan tsunami. Gempa negara tetangga yang rawan terjadi gempa dan tsunami adalah Filipina dan Jepang, karena negara tersebut berbentuk kepulauan dan secara geologis terletak di daerah labil, yaitu pertemuan antar lempeng tektonik. Gunung meletus. Negara Asia Tenggara yang tidak pernah mengalami bencana alam gunung meletus adalah Brunei Darussalam dan Singapura, karena pada wilayah tersebut tidak ada gunung berapi. Siklon tropis. Siklon tropis mempunyai nama lain di tiap negara. Individunya disebut taifun seperti taifun Bagyo dan taifun Mina. Di Myanmar disebut siklon tropis Nargis. Di Vietnam disebut badai tropis Regina. Selain itu ada pula topan Lilian dan topan Kedsana serta badai tropis Tangku. Di dekat Australia disebut badai tropis Willy.
lumpia masa berbentuk dengan panjang gosok 15 cm. Berapakah volume lumpia masa tersebut? Penjelasannya adalah adalah sisi kali sisi kali sisi, berarti 15 kali 15 kali 15, yaitu 3.375 cm. Materi selanjutnya akan dibawakan oleh Raihana. Bermula dari pertemuan antara lembaga luar negeri dari Indonesia, Malaysia, Singapura, Filipina, dan Thailand. Dilakukan pada 5 Agustus 1967. Indonesia diwakili oleh Adam Malik. ASEAN secara resmi didirikan di Bangkok pada 8 Agustus 1967 berdasarkan deklarasi Bangkok. 2. Penggagasan Komite Keamanan ASEAN. Peran Indonesia dalam hal ini politik keamanan ASEAN Security Committee dengan tujuan mempercepat kerjasama politik keamanan ASEAN yang bersifat terbuka. Pendekatan keamanan komprehensif ditandatangani di Sydney, Lombok pada 12 September 2003. Penyelenggaraan KTT pertama. Peran Indonesia sebagai pembahasan komprehensif tingkat tinggi pertama yang diselenggarakan di Bali pada 2-25 Februari 1976. KTT pertama bertujuan untuk meningkatkan hubungan ekonomi dan budaya antar anggota. 4. Menciptakan perdamaian di Asia Tenggara. Salah satu implementasinya, Indonesia bergabung menjadi pasukan perdamaian PBB pada 1973 sampai 1974. Indonesia memfasilitasi perdamaian pemerintah Filipina dengan gerakan pembebasan Moro. Juga turut aktif mendamaikan perang Kamboja pada 1988. 5. Turut ada dalam SEA Games. Indonesia turut ada dalam pesta olahraga SEA Games. Next. Pelestarian hewan dan tumbuhan. Hewan dan tumbuhan termasuk makhluk hidup. Pelestarian hewan dan tumbuhan merupakan usaha untuk melindungi hewan dan tumbuhan agar tidak punah. Pelestarian hewan dan tumbuhan dilakukan agar manusia dapat mengurangi kebutuhannya. Pelestarian hewan dan tumbuhan sangat bermanfaat untuk kelangsungan hidup generasi manusia pada saat ini dan pada saat yang akan datang. Pelestarian hewan dan tumbuhan secara garis besar dapat dilakukan dengan bercara yaitu pelestarian in situ dan ex situ. Pelestarian in situ adalah pelestarian yang dilakukan pada populasi hewan dan tumbuhan disebut berada. Contoh pelestarian in situ adalah suaka marga satwa, hutan lindung, dan taman nasional. Suaka marga satwa merupakan kawasan yang melindungi hewan. Hutan lindung merupakan kawasan yang melindungi hewan dan tumbuhan. Pelestarian in situ adalah pelestarian yang dilakukan di luar tempat tinggal aslinya. Hal itu dilakukan karena hewan dan tumbuhan kehilangan tempat tinggal aslinya. Selain itu, pelestarian in situ dilakukan sebagai
Biodatanya tidak saya di sini, melainkan kita sebagai Tuhan. Penjelasannya, modus adalah nilai atau data yang sering muncul dalam suatu data statistika. Modus juga merupakan analytikas atau nilai dengan frekuensi paling tinggi. Modus juga digunakan mengetahui drama paling banyak muncul untuk memudahkan cara menghitung modus, maka dapat diurutkan terlebih dahulu bilangannya dari yang terkecil hingga terbesar. Di sini rata-rata mereka adalah 82 pada 2 ada 2, 93 ada 4, 89 ada 1, 96 ada 2, 88 ada 1, 80 ada 1, 91 ada 1. Jadi nilai rata mereka yang paling banyak adalah 9. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Fernando. Aja fotonya. Sistem pemerintahan kemudian satu sistem pemerintahan pemilu PUD 345 pembukaan UUD ayat 5 mengatakan bahwa kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu disusun suatu UUD negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat berdasarkan pasal 1 ayat 1 UUD 1945. Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Berdasarkan hal itu dapat disimpulkan bahwa bentuk negara Indonesia adalah kesatuan, sedangkan bentuk pemerintahannya adalah republik. 2. Pengertian sistem pemerintahan. Istilah sistem pemerintahan berasal dari gabungan dua kata stem dan pemerintahan. Kata stem merupakan bahasa Inggris yang berarti susunan, tatanan, jaringan, atau cara. Sedangkan pemerintahan berasal dari kata pemerintahan. Kata-kata itu berarti pemerintahan adalah perkataan yang bermakna memenuhi suatu. Pemerintah adalah kekuasaan yang memerintah suatu wilayah, daerah, atau negara.
C. Pemerintah adalah perbuatan cara hak urusan dapat memerintah. 3. Perbandingan antara indiskem Sergeti dengan UUD 1945 secara umum telah diyakini bahwa sistem pemerintahan yang menurut Undang-Undang Dasar 1945 UUD 1945 itu adalah sistem kondisinya. Keyakinan ini secara yuridis sama sekali tidak tidak ada dasar argumentasi yang jelas atas keyakinan ini. 4. Sistem pemerintahan Sistem pemerintahan Indonesia. Sistem pemerintahan negara Indonesia berdasarkan UUD 1945 sebelum diamandemen. Pokok sistem pemerintahan negara Indonesia berdasarkan UUD 1945 sebelum diamandemen tertuang dalam penjelasan pemerintahan negara tersebut sebagai berikut. 1. Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukuman Protestan. 2. Sistem konstitusional itu kekuasaan negara yang tertinggi di tangan Majelis Musyawaratan Rakyat. 4. Presiden adalah penyelenggaraan pemerintah negara yang tertinggi di bawah Majelis Permusyawaratan Rakyat. 5. Presiden tidak bertanggung jawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat. 6. Mengerti negara ialah membantu Presiden Menteri Negara, tidak bertanggung jawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat. 7. Kekuasaan kepada negara tidak tak terbatas. Next. Energi dan perubahannya. 1. Energi listrik menjadi energi panas. 2. Energi listrik menjadi energi kimia. 3. Energi listrik menjadi energi gerak. 4. Energi listrik menjadi energi cahaya. 5. Energi listrik menjadi energi bumi. 6. Energi listrik menjadi energi panas. Next. Peran Indonesia pada era globalisasi. Peran Indonesia pada era globalisasi. Pernah Indonesia di era globalisasi adalah menjalani hubungan kerjasama dengan negara-negara lain. Indonesia di era globalisasi dapat berperan baik di bidang ekonomi, sosial, budaya maupun di bidang politik, keamanan serta lingkungan hidup. Next, surat resminya tidak saya bacakan, tetapi saya mengasih kepada Yusuf. Lanjut.
Saat liburan sekolah, David dan teman-teman bermain sepak bola di lapangan dengan jari-jari bola 11 cm. Berapakah luas dan miring bola tersebut? Luas sama dengan pi kali r kuadrat sama dengan 3,14 kali 11 kuadrat sama dengan 3,14 kali 121 kuadrat sama dengan 379,94 cm kuadrat. Kelilingnya V kali 2 kali R sama dengan 3,14 kali 2 kali 11 sama dengan 3,14 kali 22 sama dengan hasilnya 69,08 cm. Materinya dilanjutkan oleh Ilham. Saya akan membacakan materi bumi dan alam semesta. Bumi adalah planet ketiga dari matahari yang merupakan planet terpadat dan terbesar kelima dari 8 planet dalam tata surya. Bumi juga merupakan planet terbesar dari 4 planet dunia tata surya. Bumi terkadang disebut juga dengan dunia atau planet biru. Ciri-ciri bumi adalah suhu permukaan bumi minimal 49 derajat maksimal 57 derajat Celcius dan rata-rata 15 derajat Celcius. Bumi memiliki atmosfer yang tersusun dari nitrogen, oksigen, gas air, serta memiliki satu buah satelit alami bernama bulan. Alam semesta. Alam semesta ini terdiri dari semua materi termasuk tenaga dan radiasi serta hal yang telah diketahui dan baru dalam tahap saya masih ada di antariksa. Pengertian alam semesta mencakup tentang mikrokosmos dan makrokosmos. Mikrokosmos adalah benda-benda yang mampu mempunyai ukuran yang sangat kecil, misalnya atau berkali besar, amoeba dan sebagainya. Sebagai makrokosmos adalah benda-benda yang mempunyai ukuran yang sangat besar, misalnya bintang, planet, dan satelit. Para ahli astronomi menggunakan istilah alam semesta dalam pengertian tentang ruang angkasa dan benda-benda langit yang ada di dalamnya. Kegiatan ekspor dan impor. Ekspor adalah kegiatan mengeluarkan bahan dari daerah pabrik. Daerah pabrik adalah suatu wilayah milik Republik Indonesia yang terdiri dari wilayah perairan dan udara yang juga mencakup seluruh daerah tertentu yang berada di dalam zona ekonomi eksklusif. Aktivitas ekspor adalah biasanya terjadi ketika suatu negara sedang memproduksi barang atau jasa yang jumlahnya besar dan kebutuhan di dalam negeri sudah mencukupi. Impor adalah istilah yang sudah tidak asing lagi dalam perdagangan internasional. Lawan dari impor adalah ekspor impor. Pemasukan barang atau jasa dari
Yang lagi itu adalah kebelan untuk diledakan ke dalam negara itu adalah bebas bebas. Politik luar negeri Indonesia globalisasi. Politik luar negeri Indonesia politik yang adalah strategi dan taktik yang digunakan oleh suatu negara dalam hubungannya dengan negara lain. Dalam arti luas politik luar negeri merupakan pola berlaku yang digunakan oleh suatu negara dalam hubungan dengan negara lain. Politik luar negeri berhubungan dengan pembuatan keputusan untuk mengikuti pemilihan tertentu, melalui rencana strategi pelaksanaan pemilihan tertentu. Politik luar negeri Republik Indonesia tahun 1984 sampai 1998. Politik luar negeri diartikan sebagai suatu kebijaksanaan yang diambil oleh pemerintah dalam melakukan hubungannya dengan negara dunia internasional dalam usaha untuk mencapai tujuan nasional. Melalui politik luar negeri, pemerintah memiliki kepentingan nasionalnya ke masyarakat bangsa. Puisi ini tidak akan saya bacakan, namun saya akan berikan kepada Pak Yusuf. Jadi berikutnya adalah matematika. Liburan sekolah, ayah dan ibu mengajak adik bermain Lego hewan. Adik bermain Lego bersama yang lainnya. Lego yang adik mainkan membentuk bangunan bangun kubus dan balok dengan panjang rusuk kubus 10 cm dengan balok yang panjang 20 cm. Kenapa gabungan bangunan yang harus mainkan? Balok kubus F3 sama dengan FKB sama dengan 10 cm kubik sama dengan 1000 cm kubik. Kolom balok panjang kali lebar kali tinggi sama dengan 20 cm kali 10 cm kali 20 cm sama dengan 2400 cm kubik 24.000 cm kubik sama dengan 1000 cm kubik tambah 24.000 cm kubik sama dengan 3.400. Ya, dari kamu masuk ke kesalahan selama 2 bulan.